Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Alif Yogunandar. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah teori yaitu the rhetoric atau retorika. Selamat menyimak. Praktik retorika atau berbicara di depan umum sudah berlangsung berabad-abad lamanya sebelum Masehi. Akan tetapi, Aristoteles lah yang pertama dianggap memberikan panduan bagi praktek ini, sekaligus juga panduan filosofis dan tinjauan teoritisnya. Bagi Aristoteles, untuk meyakinkan halayaknya, seseorang pembicara harus bisa menyajikan bukti. Bukti ini disebut dengan ethos, pathos, dan logos. Ethos adalah strategi retoris yang digunakan untuk menginspirasi atau memperkuat kepercayaan halayaknya. Ethos dapat dicapai melalui akal sehat, karakter moral, dan juga niat baik. Ethos berkaitan dengan karakter si pembicara itu sendiri. Misalnya, seseorang yang berbicara di depan umum untuk mengajak menjalani hidup yang ramah lingkungan akan dipercaya halayaknya jika dalam keseharian ia juga melakukan hal-hal seperti itu. Mengajak tidak buang sampah sembarangan, dan ia juga tertib dalam membuang sampah. Rajin membersihkan lingkungan, dan terlihat usahanya dalam menjaga kebersihan lingkungannya. Pathos adalah kemampuan pembicara untuk melibatkan emosi halayaknya dengan melibatkan emosinya sendiri agar membuat halayak tertarik atau bersemangat mendengarkan pembicaraannya. Misalnya saja, pidato yang dilakukan Soekarno saat kemerdekaan dulu lalu disampaikan dengan berapi-api untuk membakar semangat para pendengarnya. Sementara logos adalah bukti logis yang disampaikan oleh si pembicara dalam bentuk argumentasi yang kuat dan juga rasionalisasi. Misalnya saja, ketika Soekarno mengajak berjuang memerdekakan bangsa Indonesia, ia harus menyampaikan kenapa rakyat harus berjuang, apa pentingnya kemerdekaan, dan lain sebagainya. Nah, agar pidato efektif, Aristoteles menyatakan pembicara harus mengikuti pedoman atau prinsip tertentu yang ia sebut sebagai kanon retorika. Hal ini berkaitan dengan cara penyusunan pidato sehingga pesan menjadi lebih mudah diterima oleh halayaknya. Kanon retorika itu adalah 1. Invention atau penemuan, yang diartikan sebagai seluruh isi berupa informasi atau pengetahuan yang akan disampaikan kepada halayaknya. Di dalamnya juga termasuk pemilihan topik dan juga penekanan pada pesan tertentu. Misalnya saja, untuk mengajak hidup sehat, seorang pembicara memilih topik mengenai penanganan sampah sebagai salah satu bagian dari cara hidup yang sehat, juga menyampaikan kenapa harus hidup sehat. Yang kedua adalah arrangement atau pengaturan, yakni penyusunan pidato agar halayak lebih mudah memahaminya. Di sini ada 3 bagian yang harus diperhatikan, yakni pendahuluan yang harus membuat halayak tertarik mendengarnya lebih lanjut, isi yang mencakup semua argumen, rincian pendukung hingga contoh-contoh yang penting, dan kesimpulan yang berisi ringkasan, penegasan, dan juga ajakan tertentu yang diinginkan oleh si pembicara. Berikutnya adalah style atau gaya, yakni penggunaan bahasa untuk mengekspresikan ide dengan cara tertentu. Hal ini mencakup pilihan kata, apakah ia akan menggunakan istilah asing yang sulit untuk menunjukkan kehebatan si pembicara, atau menggunakan kata sederhana agar mudah dipahami halayaknya, dan juga perlu memperhatikan citra kata. Apakah kata itu berkonotasi buruk, kasar, baik, sopan, dan sebagainya. Harus diperhatikan juga ketepatan kata
atau kata yang benar-benar bisa menggambarkan maksud dari si pembicara. Aristoteles juga menyarankan penggunaan metafora untuk membantu mempermudah pemahaman halayak. Berikutnya adalah memori atau ingatan, yakni berkaitan dengan kemampuan pembicara untuk mengingat atau menguasai apa yang akan dibicarakannya. Ini tidak selalu berkaitan dengan menghafal isi pidato, meski pidato tanpa teks memberi kesan pembicara menguasai materi. Teks juga diperlukan untuk mengingat poin-poin yang harus disampaikan. Dan pidato dengan teks juga menunjukkan kehati-hatian seperti yang dilakukan oleh para pejabat negara. Memori ini juga berkaitan dengan kemampuan pembicara menyampaikan hal-hal yang bisa dengan mudah diingat oleh halayaknya, terutama agar halayak mengingat hal-hal penting yang disampaikannya. Dan terakhir adalah delivery atau penyampaian, yaitu cara penyampaian kepada halayak yang melibatkan bukan saja penggunaan bahasa verbal seperti intonasi, ritme, volume suara, dan sebagainya, tapi juga pesan nonverbal seperti perilaku, isyarat vokal, gestur, bahasa tubuh, hingga ke penampilan fisik seperti pakaian yang digunakan oleh si pembicara itu sendiri. Aristoteles juga membagi retorika ke dalam 3 jenis, yaitu 1. Retorika forensik, yakni retorika yang melihat ke masa lalu dengan tujuan mengungkapkan fakta atau mencari kebenaran demi mencapai keadilan. Misalnya pidato dalam mengenang peristiwa kerusuhan Mei 98 dan pentingnya pengungkapan fakta dari peristiwa itu. 2. Retorika epideik, yaitu retorika yang melihat ke masa sekarang dengan tujuan memberikan pujian atau mengkritik pada situasi yang terjadi saat ini. Misalnya saja pidato dalam demonstrasi menolak atau mendukung sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah retorika deliberatif, yakni retorika yang melihat ke masa depan dengan menekankan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Misalnya saja pidato dalam kampanye penyelamatan bumi tadi. Dari penjelasan di atas, ada 2 asumsi dalam teori ini. Yakni yang pertama adalah pembicara publik yang efektif harus mempertimbangkan halayak mereka. Ini berkaitan dengan kanon retorika tadi, yang artinya ketika berbicara di depan umum, seorang pembicara tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga harus memahami halayaknya agar pesan yang disampaikannya dapat diterima dengan mudah dan tujuan dari pidatonya itu bisa tercapai. 2. Pembicara publik yang efektif menggunakan sejumlah bukti dalam presentasi atau penyampaian mereka. Ini berkaitan dengan etos, patos, dan logos tadi, yang artinya dalam sebuah pidato, si pembicara harus bisa memberikan bukti sehingga pembicaraannya bukan hanya omong kosong belaka, tapi juga sesuatu yang berisi agar lebih bisa meyakinkan halayaknya. Dengan demikian, teori ini intinya adalah menjelaskan apa saja yang harus dilakukan dan diperhatikan oleh seseorang ketika ia akan berbicara di depan umum untuk tujuan tertentu. Demikianlah penjelasan teori kita kali ini, yaitu the rhetoric atau retorika. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada penjelasan teori-teori berikutnya. Salam.